Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum al-ayah. Para hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kenikmatan iman, Islam, umur juga kesehatan sehingga kita bisa menjalankan perintah-perintahnya, termasuk yang kita jalani yaitu sholat isya berjamaah dan insya Allah disambungkan dengan sholat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, baik yang wajib maupun yang sunnah, baik yang telah dilakukan ataupun akan yang dilakukan ke depannya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu amalan ibadah dan mencapai target yang ditargetkan oleh Allah, yaitu la'alakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin wa rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang suci, yang penuh keberkahan. Kita mengenal bulan itu setahun ada 12 bulan. Salah satu bulan yang istimewa yang dimuliakan Allah ialah bulan Ramadan daripada bulan-bulan yang lainnya. Ketika 11 bulan kita melakukan dosa dan maksiat, di bulan inilah kita memperoleh ampunan dari Allah. Makanya disebut Syahrul atau bulan penuh ampunan. Bicara dengan bulan Ramadan, tentu sudah tersirat di pikiran kita, yaitu tentang perintah saum Ramadan itu sendiri. Saum atau puasa hakikatnya adalah sebuah beban. Apa, Bu? Beban atau nikmat, Bu? Perintah saum itu, Bu? Nikmat, laras. Hakikat nama beban, ya, Bu, udah biasa tuang sadidinten akhirnya dilarang makan, dilarang minum. Padahal itu kebiasaan kita setiap hari makan dan minum. Belum yang lainnya, dilarang berhubungan suami istri dan dilarang yang selainnya. Itu merupakan beban sebetulnya. Tapi beban itu Allah memerintahkan, atau Rasul juga memerintahkan beban itu supaya tidak menjadi sebuah beban kepada umatnya atau hambanya. Makanya dikias perintahnya juga tidak langsung, "Hai kamu dilarang makan, hai kamu dilarang minum." Tapi Nabi, kosakata Nabi ketika di dalam hadis, kita lihat dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan, "Faja'akum Ramadan, telah datang bulan Ramadan. Syahrul barakah, bulan yang penuh berkah." Nabi mengawalinya dengan memuji bulannya, Syahrul Ramadan berkah. Jadi bulan yang penuh berkah. Tidak langsung Nabi melarang, "Kamu jangan minum, kamu jangan makan, ini bulan Ramadan." Tapi Nabi mengatakan, "Ini loh bulan yang penuh keberkahan." Lalu barulah di sana fatardallahu alaikum syiyam. Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa di bulan ini. Futihat fihi abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Fatughlaqu fihi abwabul jannah jahim, pintu-pintu neraka ditutup. Fatughalu fihi syaiton, setan-setan dibelenggu atau diikat. Di sini dibukanya pintu-pintu surga, maksudnya karena di bulan Ramadan ketingkatan ibadah itu seorang bertambah. Jadi membuka peluang untuk pintu surga.
dan kemaksiatan itu terkikis karena banyaknya amal-amal yang diperbuat oleh seorang hamba. Makanya pintu neraka ditutup. Lalu setan dibelenggu atau diikat. Apakah setan itu benar diikat? Tapi kenapa di bulan Ramadan ada juga yang melakukan maksiat, ada juga yang melakukan kejahatan. Berarti apakah setan dibelenggu? Nah, ada beberapa pendapat. Setan diikat, dibelenggu. Sebagian ulama mengatakan itu dengan fisiknya, dengan jasadnya, bahwa setan diikat, dibelenggu. Tapi kenapa terjadi kejahatan? Nah, sebagian lagi utama mengatakan bahwa dibelenggu itu seolah-olah bukan aslinya, bukan fisiknya, tapi seolah-olah terbelenggu karena ketaatan kita yang bertambah di pada bulan Ramadan itu sendiri. Itulah yang membelenggu, seakan-akan belenggu. Setan itu terbelenggu karena tidak ada celah untuk menggoda manusia, karena manusia ibadahnya meningkat. Makanya kalau ibadahnya yang tidak meningkat, setan ya tetap aja menggoda di bulan suci Ramadan ini. Jadi diikat itu hanya kiasan, seolah-olah setan itu merasa terikat. Terus ada pendapat lain juga bahwa itu yang dibelenggu itu setan dari bangsa jin. Kalau setan dari golongan manusia tetap aja, itu sebagian pendapat. Lalu yang mendorong orang berbuat maksiat dan kejahatan bukan hanya sekedar bisikan setan saja, tetapi ada dorongan hawa nafsu dari dirinya sendiri. Itulah yang melakukan maksiat dan kejahatan itu sendiri. Jadi bukan hanya setan dapat dibelenggu, tapi dorongan hawa nafsunya tidak terjaga, tetap aja melakukan kemaksiatan. Kebiasaan berbuat seperti itu. Nah, di bulan suci ini setan diikat itu seolah-olah karena kita lebih meningkatkan ibadah-ibadah pada bulan suci Ramadan itu sendiri. Nah, inilah Nabi Muhammad SAW merintahkan kepada umatnya dengan merangsang dulu bahwa bulan ini penuh dengan keberkahan. Lalu barulah kamu diwajibkan untuk berpuasa. Begitu juga dalam firman Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Di sini memanggil kepada orang yang beriman, maksudnya hai, apabila kamu merasa beriman gitu, menurut Allah, baik itu yang tua maupun yang muda, yang miskin, yang kaya. Ketika Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, hai kalian yang merasa beriman. Kalau kita merasa beriman berarti merasa terpanggil. Makanya barulah diwajibkan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kamu berpuasa. Kama kutiba ala ladina min qablikum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Berarti di sini bukan hanya umat Islam, bukan hanya kita yang diwajibkan puasa, tetapi nabi-nabi terdahulu pun puasa itu sudah ada. Nah, berarti syariat puasa itu dari zaman Nabi Adam sampai kita sekarang umat Nabi Muhammad SAW satu syariat yang sama. Karena kan syariat Rasul sama nabi-nabi terdahulu itu berbeda syariatnya. Berbeda-beda. Contoh, ketika sholat 5 waktu di zaman Nabi dulu tidak ada. Jadi hanya satu syariat yang dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW tetap ada. Berarti ada rahasia besar di balik perintah puasa ini. Kalau kita terkenal di zaman Nabi Adam itu dengan puasa pertengahan atau Ashamul Bid ya. Ya, itu puasa 3 hari itu telah dilakukan pada zaman Nabi Adam. Terus zaman Nabi Daud kita kenal dengan puasa Daud, sehari puasa sehari tidak. Terus Nabi Musa puasa dengan 40 harinya. Terus puasa Maryam, terus hingga sampai ke sini puasa Senin Kamis, dan sampailah yang diwajibkan puasa Ramadan. Berarti ini mengungkap rahasia besar kenapa syariat yang sama pada zaman Nabi Adam yang pertama sampai zaman penduduk Nabi Rasulullah SAW. Berarti ada rahasia besar di balik keutamaan perintah Ramadan yang kita tidak ketahui. Makanya kalau kita merasakan puasa itu beban,
berarti kita belum tahu apa rahasia di balik puasa itu sendiri. Kalau kita mengetahui di balik rahasia puasa itu sendiri, maka beban itu akan menjadi sebuah kenikmatan. Makanya orang merindukan kapan bulan Ramadan lagi. Berdoa, ya Allah, sampaikan aku ke bulan Ramadan yang selanjutnya. Kalau misalkan sebuah beban kan mungkin berpikirnya sebelum bulan Ramadan, bulan Syawal juga mungkin udah stres duluan orang. Aduh, mau bulan Ramadan nih, kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, pasti udah stres duluan. Makanya menjadikan Ramadan itu sebuah kenikmatan supaya kita bergembira di saat menyambut bulan Ramadan itu sendiri. Sebetulnya mau membahas rahasia di balik rahasia besar di balik puasa itu, cuman waktu ya Pak, waktunya lama. Mungkin dilanjut ke season berikutnya ya Pak. Nanti jadwal yang berikutnya insya Allah bila ada sesuatu kita akan bahas rahasia di balik perintah puasa itu sendiri. Mudah-mudahan segitu dulu yang kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan manfaatnya. Akhirul kalam, aku qouli hada, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.